Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Female Zone Spesial Perempuan Memilih Gubernur Jakarta. Berbicara tentang Pilkada DKI Jakarta tidak cukup hanya menghadirkan tim ses yang tadi sudah berbincang dengan saya di segmen sebelumnya. Kita hadirkan juga perempuan-perempuan yang akan memberikan suaranya di Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya perkenalkan Ibu Valina Singka, akademisi dari Universitas Indonesia dan juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mbak Nita Yudi, Ketua Umum IWAPI, dan Mbak Mariana Amiruddin dari Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan. Saya ke Mbak Mariana. Coba sebutkan 5 kata yang muncul pertama di benak Anda untuk seorang pemimpin, dalam hal ini gubernur, yang Anda idam-idamkan. 5 kata. Aduh, susah juga ya. 5 kata. Bisa memimpin dan merakyat. Bisa Saya pemimpin pikir dan merakyat. kurang dari 5 kata nggak apa-apa deh. Oke. Ya. Bisa memimpin dan merakyat ya. Mbak Nita. Ke pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keberpihakan kepada perempuan pengusaha UMKM. Oke. Yang perempuan juga pastinya ya Mbak ya? Iya. Sebagian ya? Oke. Mbak Valina? Jujur, tegas, dan berani. Jujur, tegas, dan berani. Oke, masing-masing pasti menyimpan pilihannya ya sampai pilkada nanti ya. Saya tidak akan bertanya ke sini ya pilihannya nomor berapa gitu ya. Nah, dari apa namanya ya, kata-kata tadi ya, karakter atau poin-poin yang penting untuk seorang pemimpin di Jakarta, Bu Valina, apakah yang harus kemudian ditingkatkan untuk pembangunan Jakarta ke depan yang lebih baik? Ya, Jakarta ini adalah ibu kota negara, ya, dengan penduduknya yang sangat padat, multi etnis, multi agama, jadi multikultural. Jadi persoalan Jakarta ini sangat kompleks begitu, semua menumpuk di Jakarta, persoalan sosial ekonomi, persoalan sosial budaya, juga persoalan sosial politik serta masalah-masalah terkait dengan moral, etika, itu semua menumpuk di Jakarta. Jadi untuk buat kami pemilih begitu, pemilihan umum ataupun pilkada itu adalah kesempatan untuk buat kita semua untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu untuk memberi solusi begitu ya terhadap persoalan yang kita hadapi bersama. Tentu kan kita ingin pemimpin yang terpilih itu nanti akan bisa memimpin secara lebih baik begitu sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik seperti itu. Seperti tadi kata Mbak Valina, yang penting harus ada poin jujur, tegas, dan berani. Nah, Mbak Nita, kalau melihat dari pilkada-pilkada sebelumnya, khususnya di Jakarta, preferensi pemilih perempuan itu sebetulnya umumnya apa sih yang Mbak Nita amati? Yang jelas Ini kalau Mbak Nita tadi kan katanya pendidikan, kesehatan, tapi Iya. saya dengar sebagian katanya yang penting ganteng, atau yang penting santun, yang penting... Kalau saya harus bicara dari segi perempuan pengusaha ya, kenyamanan kita berusaha di Jakarta karena saya mewakili IWAPI. Jadinya yang penting di sini ada keberpihakan kepada UMKM ya. Kemudian contohnya lah kemacetan. Kemacetan ini walaupun dulu sebelum ada pembangunan juga udah macet. Sekarang tambah macet kan setelah ada pembangunan. Mobil juga tambah banyak ya sama motor. Walaupun ini sebenarnya untuk masa depan gitu, tapi harus ada solusi. Karena kita jadi dirugikan masalah waktu, masalah biaya, jadi lebih membesar biayanya seperti itu. Jadi harus ada solusi-solusi seperti itu. Mariana dari Komisioner Komnas Perempuan, catatan Anda apa sebetulnya perilaku pemilih perempuan di Jakarta? Jujur ya, saya harus bicara jujur. Saya bukan politisi. Pemilih perempuan itu lebih banyak dibawa oleh arus opini yang dibangun oleh
kumpulan orang yang mempunyai kemampuan untuk membangun image, membangun citra dan segala macam. Nah, kalau kumpulan orang yang tim ses maksudnya. ya lebih dari tim Lebih sukses. dari tim ses. Orang yang ya biasanya perempuan itu kayak misalnya kita lihat di media senangnya nonton sinetron, film-film romantis dan segala macam. Jadi seperti mimpi-mimpi yang biasanya dimiliki oleh banyak perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga, karena mereka banyak di rumah dan mengurus anak. Nah, pemilih-pemilih ibu rumah tangga itulah yang justru saya inginkan untuk diberikan pendidikan sebelum mereka memilih, supaya mereka bisa tahu dan sadar betul bahwa apa yang dia pilih itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bukan mimpi, sesuatu yang bukan dongeng, sesuatu yang berakibat pada hidup dia sehari-hari. Oke. Nah, itu yang saya sedang pikirkan bagaimana Oke. caranya. Nah, tadi kan menyebut soal pendidikan, khususnya pendidikan politik, menurut Anda sudah memadai kah untuk warga Jakarta, khususnya perempuan? Tidak ada media yang bisa membantu ibu-ibu rumah tangga, terutama di kalangan menengah bawah, untuk punya kesadaran itu, karena medianya apa sekarang? Karena semua media kan sekarang rebutan opini, rebutan rating. Jadi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga seperti apa yang bisa kita penuhi melalui media kan sulit juga, kecuali melalui tim sukses ini sepertinya kayaknya lebih bisa ya. Dan melalui partai mungkin ya, Dan pendidikan melalui politik ya. partai juga. Oke. Ini banyak sekali ya masukan ya. Saya minta dari Sarah duluan untuk menanggapi masukan-masukan atau kritik bahkan. Masukan-masukan tersebut sangat baik dan luar biasa, dan sudah kami tampung sebenarnya di dalam program Anies Sandi. Ada 23, ruang menyusui sudah ada, bahkan untuk daycare pun juga sudah ada, dan itu akan kami perjuangkan. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang menyentuh dengan perempuan, pendidikan politik, tentunya kami semua yang terlibat di dalam tim ses, kalau tadi dikatakan, dan partai, itu salah satu yang memang kami geluti, kami perjuangkan untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan di Jakarta ini adalah perempuan-perempuan yang bijak, yang dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Virgi, ada tanggapan atas masukan kritik yang disampaikan oleh tiga pemegang suara untuk Pilkada DKI? Dan saya yakin tiga pemegang suara ini sudah memutuskan pastinya ya siapa calonnya. Jangan-jangan ada yang undecided voters loh. Ini menunggu ragu-ragu. hasil dari tim ses. Oke, bicara soal perempuan, ibu-ibu yang suka nonton sinetron segala macam, ya memang saya akui betul sekali, karena memang media kita saat ini lebih mengutamakan rating, itu betul sekali, karena itu ada programnya Mbak Rika saat ini, sehingga politik itu bisa, ini kan media pendidikan politik, karena kita semua yang ada di sini perempuan kan. Boleh Rika, dong kan? tepuk tangan, program kita disebut. Nah, ini adalah salah satu yang memang harus lebih diperbanyak lagi di media-media begitu. Dan mungkin juga kenapa mereka lebih suka nonton sinetron, karena memang rumah buat mereka, buat perempuan-perempuan itu lebih nyaman karena mereka berada dalam rumah. Karena di luar ruang rumah itu mungkin selama ini mereka belum melihat, saya tidak aman, saya tidak nyaman di luar rumah. Tapi sekarang coba kita lihat apa yang sudah ada, RPtra misalnya. Ya kan, ruang terpadu untuk yang memang ramah anak juga, ruang publik terpadu ramah anak. Di sana itu ada taman, dan kita bisa bercengkrama dengan anak-anak dan juga masyarakat sekitar. Sehingga di sanalah memang akan terbuka lebih luas lagi proses sosial antara ibu-ibu tersebut dengan masyarakat lain. Itu mungkin bisa salah satunya. Mbak Oki. Baik, terima kasih ibu-ibu untuk masukannya, dan saya percaya bahwa ketiga pasangan pasti mempunyai platform yang menurut hemat saya untuk kesejahteraan dan juga untuk perbaikan Jakarta. Hanya tadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Valiana, Mbak Anita, dan Ibu Mariana dari Komnas, menurut hemat saya itu semua bisa terjadi kalau ada kedekatan dengan warganya. Maksudnya begini, solusi, kemudian UMKM, kemudian perempuan yang senang dengan hanya sekedar persepsi seperti itu bisa diempati oleh seorang Silvi. Kenapa? Coba, kalau misalnya anak sakit, yang paling pusing bapak atau ibu? Ibu kan? Kalau misalnya anak mau ulangan umum, yang gebrak-gebrak suruh belajar, bapak atau ibu?
Ibu, karena ibu yang melahirkan, ibu yang kemudian Suami saya agak komplain katanya, karena Artinya biasanya di rumah suami. Sama. Iya, tapi itu biasanya yang tidak majority begitu ya. Tapi kebanyakan, apalagi yang menengah ke bawah. Tadi kalau dikatakan oleh para pengamat begitu. Artinya, manakala seorang pemimpin itu perempuan, dia bisa mempunyai empati yang lebih kental. Dia bisa merasakan bagaimana susahnya. Dia bisa mempunyai konsep-konsep yang memang ramah perempuan begitu. Dan menurut saya Jakarta harus berubah. Berubah dalam arti kata memberi kesempatan kepada perempuan untuk memilih dan untuk memimpin. Salah satu pimpinannya adalah perempuan. Dan menurut hemat saya, kalau itu bisa terjadi, maka akan lebih sempurnalah Jakarta ini menjadi sebuah kota yang memang adil dan juga sejahtera. Karena pemimpinnya sempurna. Ada laki dan ada perempuan. Begitu. Oke, nah ini kan kita udah berbicara banyak sekali program-program yang dibutuhkan oleh warga Jakarta khususnya perempuan. Tapi ini boleh ya saya menyinggung soal tadi udah plus katakan begitu, sekarang minusnya masing-masing kandidat pada Pilkada DKI. Saya ke Virgi dulu. Nah ini Virgi seperti yang sekarang ini status gubernur petahana menjadi tersangka. Bagaimana kemudian Anda dan tim ses meyakinkan para calon pemilih untuk tanda petik tidak mementingkan hal itu? Ya, kalau memang status sebagai tersangka, Pak Basuki bukan status tersangka korupsi. Artinya sudah bisa diyakinkan bersih dari hal itu semua. Tapi dengan kejadian ini, dengan status tersebut, kita justru bisa membuat masyarakat melihat, apalagi nanti ada pengadilannya, ya kan, secara terbuka. Masyarakat bisa lihat nanti, ini loh yang sebenarnya, gitu. Ini kejadian yang sebenar-benarnya. Sehingga di sanalah kita juga bisa melihat Pak Basuki ini bertambah kuat. Tapi status tersangka ini bikin Virgi dan tim ses berat tidak sih untuk sosialisasi dan konsolidasi? Nah, itu dia. Kita ini setiap hari ada kegiatan di Rumah Lembang setiap pagi dari jam 8 sampai jam 10. Setelah hari Rabu itu penetapan menjadi tersangka. Jadi saya memulai dari hari Senin, Selasa dan kemudian Rabu tersangka. Bukan main di hari Kamis, orang yang datang ke Rumah Lembang jumlahnya membludak. Dan ketika kita melihat Pak Basuki, bertatapan dengan Pak Basuki, auranya itu tidak berkurang menjadi lemas, menjadi lesu. Justru beliau yang memberikan kita semangat yang lebih lagi. Kita pikir, wow, kenapa kita harus stres, kenapa sebagai tim ses harus galau, harus ciut gitu loh. Karena ternyata calon pemimpin kita saja memberikan betul-betul aura positif sama kita semua. Oke. Nah, karena berbicara minus, saya juga harus bertanya yang dianggap minus begitu ya untuk pasangan calon lain. Nah, untuk pasangan calon nomor 3, Pak Anies adalah menteri yang di-reshuffle dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Ini juga merupakan titik lemah untuk kampanye dan sosialisasi. Tidak? Menurut ini saya, soalnya reshuffle itu adalah saya identik dengan kegagalan loh. Saya rasa itu adalah tergantung perspektif. Kan buktinya sudah ada menteri yang pernah di-reshuffle tapi menjadi menteri lagi. Berarti bukan karena kegagalan beliau. Dan saya melihat juga dari sosok seorang Anies, ada juga yang melihat bahwa beliau mungkin memang dipikirkan di reshuffle itu karena memang punya kemampuan di hal-hal lain, dan ini yang saya rasa adalah kesempatan yang kita ambil karena beliau punya kepemimpinan yang bisa menjadi kebanggaan kita sebagai warga Jakarta. Pertanyaannya bagaimana kemudian Sarah dan tim ses untuk seperti tadi saya tanya ke Virgi untuk tidak mementingkan bahwa identik dengan menteri yang di reshuffle tadi. Karena memang kita tidak mementingkan itu. Kita tidak menampilkan tim ses tidak mementingkan itu, tapi calon pemilih masih ingat tidak loh. apa-apa, itu adalah hak mereka, dan kita menyampaikan, kami menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa itu bukan berarti kegagalan, hanya saja memang Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemimpin menyatakan bahwa bagi mereka menyampaikan sudah sampai saat ini titik ini saja, dan kita mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjadi menteri, dan itu saya rasa adalah prerogatif seorang presiden. Ya, Mbak Oki, dari 3 pasangan calon,
calon gubernur calon gubernur nomor urut 1 adalah yang dianggap belum pernah punya pengalaman di politik. Yang kedua yang dianggap juga minus, masih terasa bayang-bayang Bapak, bayang-bayang SBY terhadap Agus Harimurti. Iya, kadang kekurangan seseorang itu adalah menjadi kekuatan baginya. Kalau tadi Mbak Rika katakan tidak pernah terjun di politik, begitu. Justru menurut hemat saya nanti akan ada atau kita lihat bobot bibit bebetnya. Mas Agus mempunyai mentor yang sangat luar biasa, yang sudah berhasil memimpin Republik ini untuk 2 periode. Artinya beliau paham betul bagaimana untuk menjalankan kepemimpinan, itu yang pertama. Yang kedua, Tapi itu kan Bapak, Mbak. ya tapi bobot bibit bebet itu mentor yang sangat luar biasa. Belum tentu juga kan bisa terbukti langsung. Kalau saya percaya bibit, bobot, bebet. Dan kalau misalnya tidak lihat bapaknya, Mas Agus mendapatkan piagam itu dari Angkatan Darat. Dan nggak semua orang bisa masuk Harvard. Halo, Harvard adalah sebuah sekolah yang susah untuk dimasuki. Dan Mas Agus masuk ke situ. Dan satu lagi, beliau berlatar belakang adalah tentara. Bagaimana kita lihat manakala ada situasi-situasi, kondisi-kondisi alam yang memang sulit begitu, maka yang diterjunkan pertama kali adalah tentara. Dan buat Mas Agus untuk menghadapi Jakarta yang keras dengan alamnya, yang keras dengan pribadi-pribadinya karena begitu heterogennya, latar belakang tentara itu justru bisa membuat Mas Agus insya Allah memimpin Jakarta dengan lebih baik. Ini sudah cukup banyak ini ya, kita berbincang mulai dari plus hingga minusnya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ibu-ibu dan adik-adik di sini. Pemirsa, kami akan segera kembali dan nanti di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana para tim ses ini melakukan kampanye singkat terhadap pasangan calonnya masing-masing. Tunggu sesaat lagi di Female Zone Special.